Halo netizen, ini adalah all new Toyota Yaris Cross. Tapi ini bukan Yaris Cross biasa ya. Kalau kalian lihat di posisi batang wipernya, ya ini adalah all new Yaris Cross spek ekspor ke Amerika Selatan yang setir kiri. Jadi sekarang gue lagi diundang oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia untuk melihat proses produksi dari all new Toyota Yaris Cross di Karawang, Indonesia ini. Jadi baik yang spek domestik buat negara kita Indonesia ataupun yang buat ke negara-negara tujuan ekspor, Yaris Cross itu dirakit dari pabrik di Karawang ini. Dan yuk langsung kita lihat ke interiornya aja. Kuncinya seperti ini, jadi sama seperti yang spek Indonesia ya. Dia ada tombol lock di logo Toyota dan tombol unlock di bagian bawahnya. Dan dia juga ada akses smart entry, cukup sentuh guratan ini untuk kunci dan sentuh lagi untuk ngebuka. Dan kalau kita set tuas ini di auto, dia juga auto folding spionnya, jadi lebih praktis. Dan ini adalah yang varian G hybrid ya. Kalau di Indonesia kan hybrid itu cuma ada di tipe S, makanya trim-trimannya atau panel-panel dan perintilannya itu mirip seperti tipe G yang ada di Indonesia, cuma bedanya dia hybrid aja. Dan kalau kita perhatiin joknya ya, ini juga mirip seperti Yaris Cross tipe G spek Indonesia ya. Jadi dia fabric, belum kulit, dan pengaturan joknya masih manual. Ada recline, height adjuster dengan side airbag juga. Oke, sekarang kita masuk aja. Dan untuk nyalain mesinnya juga sama ya. Kita injek rem dan tekan tombol power di sebelah kanan sini untuk menyalakan mesinnya. Oke, sudah nyala. Oke, yuk kita tutup aja. Oke, sekarang kita sudah berada di interiornya all new Toyota Yaris Cross spek ekspor Amerika Selatan. Nah, ini lucu ya, dia setir kiri, dan kalau yang tipe G ini dia belum dilapis kulit ya, beda sama seperti tipe S yang ada di Indonesia ya. Tipe G yang spek Indonesia juga belum dilapis kulit. Pengaturannya tapi tetap lengkap, tilt dan teleskopiknya. Terus dia juga ada tombol-tombol yang lengkap nih. Ada buat pengaturan MID, trip meter, volume, klakson, dan di sebelah kanan, walaupun ini bukan tipe S ya atau tipe tertinggi, dia sudah lengkap dengan Toyota Safety Sense. Ada adaptive cruise control, jadi bisa milih jarak antara mobil di depan, dan dia juga ada lane keeping control. Di bagian bawah ada tombol buat ganti track, tombol mode berkendara, power dan eco mode. Di balik setir ada tuas untuk lampu, sudah auto headlamp, fog lamp depan, dan di sebelah kanan juga ada tuas wiper ya, ada intermittent timer dengan pengaturan wiper belakang. Instrument cluster pun sama persis plug ketiplek dengan spek yang Indonesia ya. Jadi dia ada tachometer ala mobil hybrid, MID, sisa jarak tempuh, EV battery ratio, ada panduan untuk mode hybridnya ya, antara mesin mentenagai ke roda atau baterai mentenagai ke roda. Ya sebaliknya itu juga sama persis plug ketiplek dengan spek yang Indonesia. Bahkan tema-tema yang di instrument cluster ini juga sama. Ada 3 tema lagi ya yang bisa dipilih, dan tema satunya seperti ini. Pengaturannya juga ini sama banget ya, bahasa Inggris, Spanyol, Portugis, Indonesia, macam-macam. Dan di sebelah kanannya ada speedometer dengan fuel gauge. Lanjut ke sebelah kiri, ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup, dan ada panel soft touch di bagian sini dengan aksen biru di bagian stitching sini. Di bagian bawah ada tombol untuk mematikan stability control dan traction control, tombol mematikan auto emergency braking, dan ada tombol untuk EV mode juga. Jadi kalau misalnya baterainya udah mencukupi, dia langsung masuk ke mode EV. Ada auto high beam, sensor parkir belakang, dan ada headlamp leveling juga untuk ngatur ketinggian sorot lampu depan. Di bagian bawah ada kantong kecil, ada tos pembuka kap mesin. Untuk pedal dia masih model gantung, sama seperti di spek Indonesia juga, cuman untuk yang spek setir kiri ini footrestnya kurang nonjol ya. Ya, untung kita dapat yang setir kanan ya, jadi lebih proper. Dan di bagian door trim ini juga sama seperti yang ada di Indonesia, soft touch di sini, soft touch di sini, di atas juga soft touch. Ada tweeter, handle chrome, dan grab handle untuk nutup pintunya juga sama, dia aksennya piano black dengan pengaturan kaca, pelipatan spion, dan auto up down power window di sisi pengemudi juga pun sama.
cuma bedanya ya anti pinch-nya cuma di sebelah kiri doang. Dan ada window lock. Di bagian bawah juga ada door pocket sama cup holder. Lanjut ke atas ada SRS curtain airbags, sun visor pengemudi, ada cermin dengan lampu dan card holder di sisi luar. Di atas di sini juga ada lampu baca yang sudah LED atau nyalain langsung semua, dan ada tombol untuk membuka panoramic roof-nya juga. Jadi persis sama kayak yang di spek Indonesia yang tipe S hybrid ya. Sun visor sebelah kanan juga sama, ada cermin dengan lampu, spion tengah, manual dimming. Head unitnya pun sama, jadi ternyata nggak dibedain ya. Untuk yang spek Indonesia ini dia sudah ada Apple CarPlay, Android Auto, dan kameranya cuma kamera mundur aja. Karena dia yang tipe ini belum ada kamera 360, bahkan vehicle informationnya pun sama, ada tilt angle, altitude, kompas, outside temperature, dan di sini juga ada display untuk energy flow dari sistem hybridnya ya. Jadi kalau gua gas, nah ketahuan nih mesinnya nyala, dan pas sambil jalan juga ada panah-panah untuk memberitahu kemana tenaga dari roda itu berasal. Di bagian bawahnya ventilasi AC dan ada tombol hazard juga. Nah yang beda yang di interior ini di bagian AC ya. Jadi selain setirnya pindah dari kanan ke kiri, AC-nya juga sedikit lebih lengkap. Jadi dia ada heater. Di sini suhu paling panasnya 33 derajat, 32,5 maksudnya. Dan ini nggak perlu lama-lama ya, karena ya Kerawang tahu sendiri panasnya minta ampun. Dan selain heater, dia juga ada defogger depan. Ini yang nggak ada di spek Indonesia. Tapi spek Indonesia juga udah cukup lengkap kok, karena dia juga ada rear defogger, AC juga bisa ke kaki, dan sudah auto climate control. Jadi perbedaan defogger depan dan heater ini ya nggak terlalu ngefek banget lah ya. Istilahnya jarang kepake juga untuk mayoritas masyarakat Indonesia, walaupun gua sendiri sih lebih prefer kalau ada gitu ya. Di bagian bawah tadi ada power button, USB-A, USB-C, seatbelt reminder untuk penumpang belakang, dan ada tempat penyimpanan di bagian sini juga. Tapi bukan wireless charger kayak tipe S ya. Dan untuk tuas transmisi seperti ini yang versi hybrid, dia PRND dengan engine brake. Dan di belakangnya juga ada electronic parking brake dengan auto hold. Di belakangnya lagi ada cup holder, ada center console dengan power outlet, dan glove box, gak soft opening, dan di sini ada kayak semacam check sheet gitu ya. Dan ada airbag untuk penumpang depan juga. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari all new Toyota Yaris Cross spek Export setir kiri ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakang dari all new Yaris Cross spek Export. Nah, untuk di bagian belakang ini ya sama aja sih seperti yang spek Indonesia. Ini adalah posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm dan masih ada 5 jari. Untuk headroom, kalau gue bersandar di headrest, ini masih ada hampir 5 jari. Jadi lega banget karena di bagian sini ya, walaupun dia ada panoramic sunroof atau panoramic roof maksudnya, dia ada cut out atau kayak cekungan buat headroom penumpang belakang. Jadi lebih aman dan lebih nyaman juga. Lanjut lagi, di belakang center console juga sama seperti yang spek Indonesia, ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup, dan di bawahnya ada power outlet USB-C seperti tipe S ya kalau di versi Indonesia. Ada seat back pocket kanan kiri, dan di bagian sini juga ada satu lampu kabin LED. Untuk di bagian jok belakang sama seperti di depan juga, dia full fabric dengan Isofix dan seatbelt 3 titik. Di bagian tengah ada armrest dengan 2 buah cup holder. Dan untuk di bagian door trim sama seperti di bagian depan juga, soft touch dari atas ke tengah sampai ke bawah, handle-nya chrome, switch power window di sini turunnya emang nggak sampai habis, dan ada door pocket sama cup holder dengan speaker di bagian bawahnya. Oke, sekarang kita tutup aja dan kita cek eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari all new Toyota Yaris Cross Hybrid Spec Export. Nah, mesin sama aja ya. Mesin 1500 cc 4 silinder dengan kode 2NR VEX dengan motor listrik juga yang ditenagai oleh baterai lithium ion.
Tenaga kombinasinya 110 horsepower ya, jadi benar-benar sama persis seperti yang spek hybrid di Indonesia. Dan ini juga ada pilihan mesin bensin konvensional ya, dengan kode mesin 2NR VE 1500 cc 4 silinder dual VVTi. Untuk ruang mesin juga sama persis, nggak ada bedanya dibandingin yang spek lokal. Oke, yuk kita tutup aja. Oke, untuk tampilan eksterior sih ini sama banget ya seperti yang spek Indonesia. Jadi desain depannya itu terinspirasi dari Toyota Highlander, dan dia juga meruncing semua ya desainnya, beda dengan Yaris Cross versi TNGA yang sudah dijual di Eropa. Dan untuk lampu ini juga sama persis seperti yang di Indonesia, full LED dengan lampu sen LED juga, dan ada DRL. Fog lamp juga LED dengan sensor parkir di atasnya, dan grill sama, cuman dia nggak ada kamera 360 dibandingin sama yang tipe S spek Indonesia. Dia juga ada stereo kamera untuk sistem Toyota Safety Sense ya. Dan lanjut ke samping, velgnya juga sama, dia 18 inci seperti tipe S spek Indonesia dengan ban 21555 R18. Rem depan belakang sudah disc brake, sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, dan hill start assist. Di bagian samping juga ada over fender atau cladding, dan ada emblem hybrid yang baru ya, sama seperti spek lokal juga. Untuk spion juga sama, ada lampu sen LED di sisi luarnya, window line-nya chrome di bagian bawah, atas atapnya hitam dengan roof rail. Dan lanjut ke bagian belakang, ini pun juga sama ya, benar-benar plek-ketiplek seperti spek Indonesia. Cuma bedanya emblem ini nih. Jadi kalau yang di Indonesia kan hybrid itu cuma ada di tipe S, tapi untuk yang spek ekspor dia juga ada trim G untuk yang model hybrid. Lampu belakangnya juga sama, full LED, ada kamera mundur. Bumper belakang juga sama, tapi beda sama yang tipe GR spek lokal ya. Sensor parkir juga 2 titik di belakang. Di kaca belakang ada wiper di fogger belakang, spoiler dengan HEMA stop lamp, dan antena shark fin. Untuk bagasi, karena ini tipe G, dia nggak elektrik ya, dan ada tonneau covernya juga seperti yang spek lokal. Di bagian bawah juga ada ban serep temporary. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari all new Toyota Yaris Cross spek ekspor tahun 2023 ini. Mohon maaf apabila salah kata-kata telah menyampaikan review. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ugal.